Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 9 Mei 2024, berkenaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus dengan tema diangkat dari penderitaan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat hari kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami sebuah keyakinan, kepercayaan yang teguh, kokoh, dan akan diwujudkan dan akan dijawab, direalisasikan satu hari kelak nanti pada saat Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hari kenaikan Tuhan Yesus. Sewaktu saya masih kecil, lalu kemudian mengenang tentang hari kenaikan Tuhan Yesus, saya melihat ini semacam superhero, seperti Superman yang bisa terbang, bisa turun. Saya berpikir sebelum saya kenal Tuhan secara lebih mendalam, saya anggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah salah satu tokoh sebagaimana tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah-kisah anak-anak. Yaitu salah satunya itu dengan Superman yang bisa terbang, turun, punya kesaktian yang luar biasa. Itu pemahaman selagi masih kecil. Karena saya mengenal Yesus kemudian pada saat 6 SD menjelang SMP baru percaya kepada Tuhan. Pemahaman yang saya alami adalah pemahaman yang seperti demikian. Bahwa Yesus itu adalah pribadi sakti yang mungkin itu sama dengan tokoh-tokoh yang lain yang ada, dengan tokoh-tokoh manusia yang ada yang punya kesaktian, punya kehebatan, bisa melakukan mujizat. Namun dalam proses pengenalan tentang Kristus, saya membaca firman Tuhan, saya diajak ke gereja, saya mengikuti kursus Alkitab secara tertulis dengan bimbingan, baru saya kemudian memahami Kristus bukanlah sebuah tokoh dalam cerita. Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang merupakan sebuah peristiwa faktual tentang kasih Allah yang datang ke dalam dunia. Dan tatkala Yesus naik ke surga, itu adalah sebuah catatan tentang bagaimana Yesus sudah menyelesaikan seluruh karya keselamatannya, karya kebaikannya, karya kasihnya, karya pengorbanannya, karya penderitaannya, sampai di atas kayu salib kemudian menampakkan diri kepada banyak orang dan kemudian naik ke surga. Dan setelah naik ke surga, malaikat dua yang menampakkan diri kepada murid-murid dan orang banyak yang melihat Yesus naik ke surga. Malaikat itu berkata, engkau melihat Yesus yang naik ke surga, maka dengan cara yang sama juga dia akan datang untuk menemui engkau. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa makna daripada yang kita pelajari yang berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus? Mari kita belajar secara perlahan dan bertahap. Yang pertama, kita meninggalkan dunia dan akan kemudian naik ke surga. Di sini berbicara tentang ada dua tempat. Satu tempat yang namanya dunia, satu tempat yang namanya bumi dan alam semesta ini, yang terbuat dengan semua unsur-unsur materi, yang satu hari kelak nanti akan musnah, binasa. Dan itu firman Tuhan katakan, matahari, bulan, bintang, bumi satu hari akan berlalu. Langit dan bumi yang pertama akan berlalu. Kemudian langit yang baru dan bumi yang baru akan kemudian kita terima. Jadi kenaikan itu berbicara tentang satu janji bahwa kita akan tinggalkan seluruh penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, persoalan yang ada di dalam dunia ini. Sehingga tema yang kita pelajari adalah diangkat dari penderitaan. Diangkat dari penderitaan. Semuanya kita tuh akan tinggalkan. Sehingga berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah janji Tuhan bahwa kita akan menerima semua yang jauh lebih baik dan sempurna satu hari kelak nanti. Dan kita juga akan meninggalkan sesuatu kehidupan yang sudah kita jalani, yang ada di dalam dunia ini, dengan seluruh keterbatasan, keberdosaan, dengan seluruh problem, masalah yang sangat luar biasa. Bumi inilah di mana orang-orang mengalami putus asa. Di bumi inilah orang kemudian berjuang setengah mati untuk memperpanjang hidupnya, untuk mencari nafkah. Di bumi ini juga manusia satu dengan yang lain berseteru, saling membinasakan, saling menghancurkan, saling
menyingkirkan untuk kepentingan nafsu dan dosanya. Di dunia inilah seluruh dosa-dosa itu dilakukan oleh manusia. Tetapi saat kita dibawa oleh Tuhan naik ke surga, maka kita akan mengalami sesuatu yang sangat berbeda. Semua keindahan yang paling sempurna itu kita akan nikmati. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada tangisan, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana tidak ada penderitaan, di sana tidak ada persoalan yang membuat orang kemudian berputus asa. Dan banyak peristiwa manusia di dalam dunia ini mengakhiri putus asanya dengan cara bunuh diri, dengan berbagai macam cara. Pada prinsipnya tentang kenaikan Tuhan Yesus, kita tidak hanya naik satu kualitas kehidupan, tapi segala sesuatunya. Apa yang tidak sempurna di dalam dunia ini, pada saat kita satu hari kelak nanti disambut kedatangan Kristus yang kedua kali, kita akan menikmati keindahan, kita akan menikmati kesempurnaan, kita akan menikmati semua yang namanya itu kebenaran. Kita akan menikmati di mana di satu tempat nanti tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi perbantahan, tidak ada lagi seluruh kehidupan yang ada dalam dunia ini yang biasanya untuk saling sakit, menyakiti, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain. Sehingga makna daripada kenaikan Tuhan Yesus memiliki makna yang sangat dalam. Jika kita hidup di dalam dunia ini masih dengan penuh penderitaan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan persoalan, penuh dengan problem hidup, maka ingatlah, semua yang ada di dalam dunia yang tidak sempurna ini sifatnya hanya sementara. Satu hari kelak nanti seluruh kehidupan dengan semua persoalan yang ada akan tutup buku. Sama seperti perusahaan-perusahaan yang menutup buku di akhir tahun dan membuka buku yang baru di awal tahun. Kita akan mengalami perkara yang sama. Kita akan menutup kehidupan kita di dalam dunia ini dengan seluruh kelemahan, keberdosaan, keterbatasan, dan segala air mata yang kita keluarkan di dalamnya. Satu hari kelak nanti kita akan membuka sebuah lembaran buku yang baru. Nama kita tercatat dalam sebuah kitab kehidupan. Dan kita akan mendapatkan semua yang baik yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi orang-orang yang beriman kepada Dia, bagi orang-orang yang sudah diangkat oleh Allah sebagai hak anak-anak Allah yang memiliki hak waris kerajaan sorga. Sehingga tak kala kita bersusah payah, tetaplah teguh, tetaplah kuat, tetaplah percaya bahwa semua kesusahan yang ada, penderitaan yang ada di dalam dunia ini, itu tidak kekal. Semuanya sementara dan akan berakhir. Semuanya satu hari kelak nanti akan digantikan dengan semua yang terindah yang disediakan Allah bagi kita semua. Dengan demikian, mari sahabat seperjalanan, kita jalani hidup ini dengan percaya bahwa Allah menyertai kita, percaya di dalam penderitaan kesulitan Allah menguatkan kita, percaya bahwa di dalam kekurangan Allah menyediakan kita, percaya di dalam kesusahan yang terdalam Allah menghibur kita, Allah memberikan damai sejahtera. Mari kita melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah satu anugerah besar yang kita akan terima nanti suatu hari kelak nanti, keindahan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Ingatlah suatu hari kelak nanti kita akan diangkat dari penderitaan dari dunia ini. Amin.